Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat karunia-Nya, segala nikmatnya kita hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan seminar hasil karya ilmiah remaja karena kelas 11 harusnya sudah hasil ya. Mudah-mudahan semua sudah hasil. Ya. Amin. Karena kalau tidak kapan lagi kan? Ya. Kelas 12 sibuk makin sibuk. Ya. Syukur itu kita ingin dengan selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda sekalian, rahimakumullah, kelas 11 IPA 11C, sorry ya. Sekarang enggak pakai IPA IPS. 11C. Apakah antum siap semua hari ini, Siap. Insyaallah ya. Ya. Ini meskipun lingkupnya lingkup madrasah, tapi bayangkan antum sekarang sedang di ajang nasional, ajang presentasi nasional, ya, laksana mayres, laksana opsi, ya, insyaallah, ya mudah-mudahan ya. Ya, makanya maksimalkan tampilnya. Kemarin kelas 10 sudah memulai Sabtu, mereka maksimal insyaallah. Ya. Meskipun berwaktu 3, tapi sudah semaksimal mungkin mereka tampil, meyakinkan penguji bahwasanya mereka tuh bisa, yakin untuk melakukan penelitian itu. Jadi intinya yakinkan penguji bahwasanya antum itu betul-betul sudah melakukan dan valid, praktis dan sebagainya gitu ya. Bagaimana upaya antum meyakinkan penguji itu gimana caranya? Nah, itu ya. Pastinya ketika ditanya antum pasti bisa menjawabnya insyaallah. Ya. Karena antum sudah melakukannya. Ya, kecuali sebab lain kan. Nah, tentu agak sulit jawabnya. Kemudian yang sudah mengumpulkan ini, yakni Ustaz Zalkan jazakumullah khairan. Makasih semuanya. Ya. Sudah mengumpulkan ini. Bagi yang belum menyusul atau minimal filenya lah, PDF-nya. Ya. PDF-nya kirimkan ke Ustaz aja. Bagi yang belum enggak sempat ngeprint atau ngapain, karena nanti akan dikoreksi. Oke. Ke mana kirim filenya? Ke Ustaz aja. Kau aja. Minimal sudah selesai dikirimkan PDF-nya minimal, karena bisa dikoreksi juga. Ya. Tapi sebaiknya emang di-print sehingga nanti lebih jelas. Ya, pastikan sudah di-print, langsung kasih ke penguji sehingga nanti lebih jelas di mana yang dikoreksinya. Kalau di PDF terbatas kadang-kadang. Oke, kita langsung silakan untuk tim yang pertama, tim Dafa dan Zaid. Silakan ya. Lebih kurang 10 menit untuk presentasinya ya. Oke, silakan dimulai. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga kegiatan kita hari ini lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Pakai mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanpa berlama, kami berdua akan menyampaikan karya ilmiah remaja kami yang berjudulkan Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Stunting di Nagari Sumani. Di bab 1 ada berupa pendahuluan, dan di poin 1.1 terdapat latar belakang kenapa kami memilih permasalahan
Kita tahu bahwa stunting di Indonesia telah menjadi penyakit lama di dalam masyarakat, di mana tidak seimbangnya infrastruktur dan pendidikan yang tidak merata, sehingga membuat para orang tua tidak bisa memanage pemberian makanan terhadap bayinya, sehingga stunting di Indonesia menjadi mengakar hingga saat ini. Di data yang kami dapatkan bahwa prevalensi stunting pada balita di Indonesia tetap tinggi dengan angka 29% menurut data PSG. Dan yang paling tertinggi yaitu di Provinsi NTT, yang kedua Sulawesi Barat, yang ketiga Kalimantan Selatan. Sedangkan di Sumatera Barat, persentase stunting yaitu 30%, mendekati angka nasional yaitu 30,8%. Stunting merupakan penyakit yang dapat mempengaruhi motorik dan perkembangan kognitif anak, sehingga stunting dapat membahayakan generasi emas Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian kami untuk menganalisis bagaimana pengaruh makanan tambahan yang diberikan kepada bayi-bayi stunting. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah pemberian makanan tambahan bagi bayi stunting bisa mengobati bayi stunting? Yang kedua, bagaimana reaksi orang tua yang anaknya terkena stunting terhadap pemberian makanan tambahan untuk bayi? Yang ketiga, zat-zat apa saja yang membantu pertumbuhan bagi bayi melalui makanan tambahan? Selanjutnya yaitu 1.4 manfaat dari penelitian. Yang pertama, kami harap penelitian yang kami buat dapat menambah wawasan bagi kita semua untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana dampak pemberian makanan tambahan terhadap balita sejak dini sebelum usia 2 tahun. Yang ketiga, dapat mengetahui penyebab stunting, juga zat-zat yang membuat bayi tersebut menjadi stunting. Di sini kami memberi batasan penelitian terhadap apa yang kami teliti. Kami hanya meneliti tentang pengaruh pemberian makanan terhadap bayi di bawah usia 2 tahun. Yang kami lakukan di negeri kampung teman kami, negari Semanit. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Langsung aja nak, poin subtopiknya aja, subjudul aja sampaikan. Subjudul aja, subjudul bacakan aja. Iya. Bacakan aja subjudulnya aja. Bab 2, ya. Apa aja poin-poin bab 2 nih? Ada penelitian relevan, ada syarat mutu, atau sampaikan aja judulnya. Di bab 2 ini terdapat kajian teori dan penelitian yang relevan. Ya, terus langsung. Bab 3 yaitu metode penelitian yang akan dibacakan oleh dokter. Hasil penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena. Peneliti akan menampilkan data padanya tanpa proses manipulasi
dan juga memberikan gambaran secara lengkap mengenai penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulis tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Subjek penelitian ini akan menetapkan 2 subjek penelitian, yakni bidan dan juga masyarakat yang terdampak. Untuk nantinya akan dikumpulkan rata-rata yang diperlukan peneliti dalam penelitian. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data penelitian yang pertama itu adalah wawancara, dan yang kedua itu adalah observasi, yaitu pemantauan secara langsung. Teknik analisis data cara mengambil kesimpulan, ini dengan mengumpulkan, menyeleksi dan mengubah data menjadi sebuah informasi yang berguna. Dalam penelitian ini, setelah rata-rata peneliti didapatkan melalui wawancara dan observasi tadi, peneliti lalu akan mengolah data tersebut, lalu mencari tahu hubungan antara data yang satu dengan data yang lain, lalu menyimpulkannya menjadi sebuah kesimpulan yang benar dan tepat dan juga yang logis. Prosedur peneliti akan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk melakukan penelitian, seperti menetapkan objek yang diteliti, jadwal penelitian, peralatan untuk mengamati segala hal yang penting. Setelah itu, peneliti juga akan memulai penelitian seperti mengobservasi terlebih dahulu, mencatat segala hal yang penting yang terjadi baik melalui observasi maupun wawancara. Setelah itu, peneliti akan mengumpulkan data-data yang didapat dari proses-proses tadi. Kemudian, peneliti akan mengolah data-data tersebut menjadi sebuah kesimpulan yang tepat dan benar. Lalu kita akan masuk ke bab 4. Hari ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan. 41 hasil penelitian yang akan disampaikan oleh hasil penelitian diperoleh dengan melakukan beberapa teknik penelitian seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Peneliti akan melakukan observasi terhadap berbagai hal, terutama objek penelitian maupun lokasi penelitian. Lalu peneliti juga melakukan studi pustaka untuk mengetahui apakah penelitian ini layak atau tidak. Selanjutnya, peneliti langsung melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan interaksi langsung dengan masyarakat dan melakukan wawancara mendalam. Peneliti juga akan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan sebagai bukti penelitian. Supaya pembahasan penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka peneliti membagi dalam 3 pembahasan, yaitu profil informan, analisis hasil wawancara yang dilakukan, dan pembahasan. Yang pertama itu gambaran objek penelitian. Seperti yang kita ketahui, di beberapa desa-desa ini terdapat bayi-bayi yang mengalami stunting, yang umumnya itu disebabkan karena adanya keterbatasan dari orang tua untuk memberikan nutrisi yang tepat untuk anak bayi, sehingga pemerintah setempat mengadakan beberapa program seperti posyandu, yang dimana di posyandu ini itu dibagikan makanan-makanan tambahan untuk mencegah bayi-bayi stunting ini. Sebelum adanya program pemberian makanan tambahan ini, sebenarnya pemerintah juga telah memberikan makanan tambahan. Namun ini menyebar untuk semua bayi, bukan khusus untuk bayi stunting. Pemerintah berharap program ini dapat mencegah penyakit terkait stunting seperti obesitas, penyakit jantung, dan hipertensi. Untuk menggali informasi tentang pengaruh pemberian makanan tambahan ini, peneliti melakukan penelitian selama 3 hari lamanya. Informan yang dipilih ini pertama itu adalah orang tua bayi stunting. Alasan peneliti memilih orang tua tersebut karena mereka yang mengetahui kondisi dan efek makanan tambahan tersebut. Lalu peneliti juga memilih dinas setempat karena bila inilah yang membagikan makanan tambahan dan memiliki pengetahuan tentang kondisi balita. Melalui informasi ini, peneliti berharap dapat memperoleh banyak informasi dan fakta-fakta mengenai efektivitas program pemberian makanan tambahan ini. Yang pertama itu deskripsi informan. Yang pertama itu objek tersebut, orang tua bayi tersebut bernama Fiona yang tempat tinggal di Jorong Pinang Sani di Sumani. Sekarang umur beliau adalah sekitar 8 tahun dan beliau memiliki anak 2 orang. Lalu kedua itu adalah Nadi Fitra sebagai bidan setempat yang
bertugas untuk membagikan makanan tambahan tersebut dan juga memiliki pengetahuan mengenai berita tersebut. Lalu selanjutnya itu analisis hasil penelitian. Peneliti telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang tua bayi dan juga bina setempat untuk menggali informasi terkait program pemberian makanan tambahan ini. Dan peneliti mendapatkan beberapa poin penting dari wawancara tersebut. Yang pertama tuh orang tua bayi ini sangat mendukung program makanan tambahan ini karena membantu anak mereka terbebas dari gejala stunting. Dan yang kedua tuh orang tua bayi tersebut mengatakan bahwa setelah pemberian makanan tambahan ini ada penambahan signifikan dari tinggi dan berat badan bayi tersebut yang dirasakan dari bulan ke bulan. Dan yang ketiga tuh orang tua tersebut juga mengatakan kepada peneliti bahwa tidak ada keluhan yang terjadi pada anaknya setelah pemberian makanan tambahan tersebut. Dan yang keempat tuh pola makan dari balita tersebut tetap seperti normal meskipun sudah diberi makanan tambahan. Yang kelima tuh balita ini menjadi lebih aktif meskipun dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan usia. Namun menurut peneliti ini juga terkait dengan pemberian makanan tambahan. Dan selanjutnya tuh terhadap makanan tambahan ini balita tersebut hanya menyukai beberapa makanan saja sehingga hanya menyukai beberapa makanan. Lalu untuk efek samping dari makanan tambahan tersebut, balita ini tidak kelihatan bagaimana gejala negatif yang dialaminya. Selain dengan orang tua, peneliti juga sekaligus melakukan wawancara dengan bidan setempat. Dan poin-poin yang peneliti dapat pertama itu makanan tambahan yang diberikan itu mencakup seperti daging busuk, telur buyung, susu, biskuit, kacang padi dan gula. Lalu yang kedua itu makanan tambahan tersebut mengandung berbagai zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak dan lainnya. Lalu yang ketiga itu program ini dijalankan selama 1 kali sebulan. Dan yang keempat itu menurut bidan tersebut tidak ada kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program ini, baik dari pihak kesehatan maupun dari penerima program. Dari ini adalah data berat dan tinggi badan dari balita stunting tersebut. Guna program ini dijalankan mulai tahun 2003. Di awal tahun 2003 dan terdapat kenaikan dari tinggi badan dan berat badan bayi tersebut meskipun tidak selalu tidak konstan dan berubah-ubah setiap bulannya. Lalu masuk ke bagian selanjutnya itu pembahasan. Jadi penyebab terjadinya stunting pada anak tersebut disebabkan beberapa hal. Sesungguhnya karena kurangnya pengetahuan dan wawasan sang ibu sejak kehamilannya sampai anak lahir, sehingga menyebabkan anak mengalami kelainan sewaktu lahir. Karena pengetahuan dari ibu, kemudian setelah lahir anak kurang mendapatkan asupan gizi yang mencukupi dalam perkembangan bayi tersebut. Salah satu hal yang bisa terjadi karena kurangnya bayi tersebut mendapat ASI yang sempurna. Dalam kehamilan sebaiknya seorang ibu harus banyak memeriksakan diri ke prosedur atau bidan setempat. 1000 hari pertama seorang bayi harus mendapatkan asupan gizi yang seimbang, terutama sekali ASI. Gizi seimbang tersebut seperti karbohidrat, protein dan lain-lainnya. Terjadinya stunting tersebut disebabkan karena kekurangan asupan gizi tersebut. Maka oleh karena itu pemerintah selanjutnya mencegah terjadinya stunting melalui salah satu cara, yakni memberikan makanan tambahan terhadap bayi. Guna makanan tambahan ini mengandung asupan gizi tersebut. Dan dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat korelasi positif antara pemberian makanan tambahan dengan pertambahan tinggi dan berat badan balita stunting. Dalam pemberian makanan tambahan ini, pemerintah betul-betul fokus agar stunting dapat diturunkan dari tahun ke tahun. Contohnya itu pada tahun 2021 angka stunting nasional berada di angka 24,4%. Kemudian pada 2022 angka stunting nasional telah turun menjadi 21,6%. Dan pada tahun 2005 pemerintah ingin menurunkan stunting ini ke angka signifikan, ini 17%. Kemudian yaitu bab 5 yaitu penutup. 5.1 berupa kesimpulan yang dapat kami petik terdapat 7. Pertama, seorang ibu hamil harus banyak mengetahui pendidikan kesehatan mengenai perkembangan janinnya. Yang kedua yaitu berupa asupan gizi bagi anak-anak di 11 hari pertamanya, sebut 1000 hari pertama. Yang ketiga, rutin memeriksakan anak itu ke posyandu setempat.
Yang keempat, apabila mengalami gejala stunting, segera laporkan dan lakukan upaya penanggulangan berupa memberikan makanan tambahan dan lain-lain. Yang kelima yaitu pemberian makanan oleh pemerintah untuk menanggulangi bencana stunting. Yang ketujuh, selain itu pemberian makanan tambahan ini memiliki banyak pengaruh dalam menghadapi gejala stunting yang dihadapi oleh balita stunting, khususnya di tempat peneliti melakukan penelitian dan mekanisme. Selanjutnya yaitu 5.2 berupa saran. Jadi diharapkan bagi ibu hamil ataupun yang memiliki bayi agar sesering mungkin untuk pergi ke posyandu demi mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai perkembangan janin. Yang kedua, diharapkan partisipasi pemerintah dalam menanggulangi bencana ini lebih lanjut. Terus yang ketiga, diharapkan bagi instansi maupun pegawai yang terdapat di instansi kesehatan tersebut untuk lebih semangat dalam menanggulangi bencana stunting ini.